Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke 3 sekolah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kunjungan ini dalam rangka memantau secara langsung serta melakukan evaluasi terhadap uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA sederajat. 3 sekolah yang dikunjungi Khofifah yakni SLB Santi Kosala, SMK Negeri Tanjung Anom, dan SMA Negeri 2 Nganjuk. Dalam kunjungan tersebut yang didampingi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Khofifah melihat secara langsung penerapan uji coba pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu di Jawa Timur. Dari kunjungan ini, Khofifah menyatakan menemukan format pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Nganjuk yang bisa dijadikan referensi oleh sekolah-sekolah yang lain. Sebab di SMA ini telah menerapkan 3 lapis keamanan kesehatan untuk siswa maupun guru. Format yang dimaksud Khofifah yakni mulai dari penerapan protokol kesehatan ketat. Sejak masuk pintu gerbang sekolah, siswa harus menggunakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Saat hendak masuk kelas, para siswa juga diharuskan mencuci tangan. Bisa dijadikan referensi oleh sekolah-sekolah yang lain bahwa masing-masing meja belajar anak-anak diberikan pembatas. Mereka pakai masker, mereka pakai face shield, mereka ada pembatas. Insya Allah ini cukup secure bagi anak-anak karena sudah triple security ya. Nah, lalu kita bisa melihat AC dimatikan karena ventilasi udara dimungkinkan untuk memberikan suplai oksigen di ruang-ruang kelas. Kemudian yang masuk adalah 25% dari jumlah siswa. SOP-nya adalah 25% dari jumlah siswa. Kemudian tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses uji coba ini akan dilakukan selama 3 minggu. Jadi kalau selesai 3 minggu mungkin ada evaluasi ke dalam, apa siswanya dimungkinkan untuk ditambah atau jam pelajarannya, pokoknya kesehatan tetap prioritas. Mudah-mudahan 3 minggu nanti bisa dievaluasi dengan baik untuk bisa dilaksanakan jumlah jamnya maupun jumlah siswanya. Sudah dikeluarkan SE-nya Pak Bupati? Ini saya membuat peraturan Bupati yang nanti akan digunakan pegangan semuanya tentang kepatuhan untuk menggunakan masker di semua tempat. Jadi semua tempat kami akan sudah membuat ini ya, nanti akan keluarkan peraturan Bupati bagi siapa saja yang melanggar tentu ada sanksi atau punishment yang akan kami berikan. Sanksinya berupa apa Mas Bupati? Ya, sanksi mulai ringan sampai sanksi yang berat. Yang khusus sekolah Bupati apa ada perbuknya atau SE-nya? Kalau sekolah sudah ada petunjuk, kalau yang SMA dari provinsi sudah ada, kemudian yang dari daerah, ini yang dari Kabupaten SD maupun SMP, kami menunggu evaluasi dari SMA dulu. Kalau SMA-nya nanti sudah 3 minggu berjalan dievaluasi baik, insya Allah nanti Kabupaten Nganjuk untuk SMP-nya akan menyusul. Berikutnya nanti dievaluasi 1 bulan baik, baru SD-nya akan menyusul. Okay? Targetannya sampai kapan Mas Bupati? Targetannya sampai kapan? Mudah-mudahan September sudah bisa clear semuanya nanti ya. Tak hanya itu, saat mengikuti proses pembelajaran hanya ada 12 siswa untuk setiap kelas. Padahal biasanya setiap kelas berjumlah 36 siswa. Setiap meja siswa dipasang perisai terbuat dari mika. Sedangkan siswa yang biasanya duduk berdua dengan temannya hanya diperbolehkan duduk sendirian di mejanya masing-masing. Setiap harinya sebanyak 30 ruang kelas digunakan untuk pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Nganjuk. Untuk setiap harinya kelas yang masuk ditentukan bergantian. Semisal kelas 10, maka pada hari tersebut hanya kelas 10 yang masuk, sedangkan kelas 11 dan 12 masuk di hari lain. Tadi secara terus terang beliau menyatakan bahwa di Jawa Timur SMA 2 menjadi unik karena sekolah menyiapkan pengamanan yang berlapis-lapis. Selain dari siswa, sekolah juga menyiapkan perisai meja yang mana itu hanya ada di SMA 2 Nganjuk. Menurut beliau begitu. Pengamanan anak-anak juga staf karyawan, sebagai contoh UKS akan makin kami kembangkan karena selama ini kan belum ada pembatasnya itu katanya. Jadi diminta untuk ada pembatas bagi anak-anak yang mungkin kolaps karena COVID atau bagaimana. Seperti itu nanti kita. Jadi tiga itu tadi yang menjadi saran dari beliau. Yang lain-lain menurut beliau sudah oke, kemudian PBN juga sudah oke, tetapi yang penyediaan untuk penyelamatan atau keamanan anak-anak ditingkatkan lagi. Jadi kami fokusnya nanti pada UKS.
Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur didampingi langsung oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Ketua DPRD Nganjuk, Forkopimda Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan jajaran Kepala OPD di Pemprov Jawa Timur. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.